Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul Runway 34. Fikran, seorang pilot handal yang punya pendirian teguh. Nah, saking handalnya, Fikran ini dia bisa melakukan landing dengan menutup matanya. Dia akan berhadapan dengan Narayan, seorang direktur IAIB yang menaungi penerbangan India karena masalah penerbangan yang dialami oleh Fikran. Lalu bagaimanakah Fikran menghadapi masalah tersebut dengan skill berbakatnya itu? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't... Fikran adalah pilot cerdas yang sudah mendapatkan banyak penghargaan. Selain cerdas, Fikran juga dikenal mempunyai pendirian yang teguh. Fikran adalah pilot yang mempunyai banyak penggemar karena video landingnya yang mengesankan di Hong Kong viral di sosial media. Sejak saat itu, Fikran dianggap sebagai pahlawan. Fikran mempunyai keluarga kecil yang bahagia. Fikran adalah sosok suami yang setia dan sangat menyayangi putrinya. Fikran selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Saat ini, Fikran sedang berada di Dubai dan besok ia akan melakukan penerbangan selanjutnya ke India. Malam hari, Fikran beristirahat sejenak di hotel. Namun teman Fikran menelpon Fikran dan mengajak mabuk bersama di klub malam. Fikran yang sedikit bosan langsung berangkat ke klub itu. Di sana, ia bertemu dengan temannya yang kaya raya. Temannya Fikran ini menunjuk seorang wanita sambil mengatakan, "Fikran, aku ingin mengajakmu taruhan. Jika kau bisa mendapatkan nomor handphone cewek itu, mobilku akan menjadi milikmu." Tanpa basa-basi, Fikran langsung menghampiri cewek itu. Mereka berdua lalu berkenalan. Nama cewek itu adalah Anjali. Fikran dengan jujur mengatakan kepada Anjali bahwa ia dan temannya sedang taruhan. Anjali pun mengerti dan bersedia minum dengan teman Fikran. Mereka bertiga kemudian berpesta sampai mabuk. Subuh hari, Fikran kembali pulang. Fikran mengendarai mobil temannya yang baru saja ia miliki. Setibanya di hotel, Fikran langsung tidur di kasur. Dari pagi hingga sore, Fikran tidur seharian penuh. Malam hari, Fikran bangun dan bersiap-siap pergi ke bandara. Fikran hampir terlambat, namun ia tiba tepat waktu. Di sana, Fikran bertemu dengan petugas bandara dan kopilot bernama Tanya untuk melakukan SOP dengan membaca visibility alternative landing dan lain-lain. Penerbangan berikutnya adalah Skyline 777 yang bertujuan ke Bandara Cochin di Provinsi Kerala, India. Petugas bandara menegur Fikran karena membaca SOP terlalu cepat dan tidak teliti. Namun ternyata Fikran hafal seluruh tulisan yang ditulis petugas. Setelah itu, Fikran, Tanya dan para penumpang masuk ke dalam pesawat. Terlihat seorang jurnalis penerbangan senior juga ikut dalam pesawat Fikran. Fikran menyapa para penumpang dan memerintahkan mereka untuk merapatkan sabuk pengamannya. Terlihat salah satu penumpang seorang ibu yang tua, renta bernama Tana, menderita sakit asma. Anak Tana terus mensupport sang ibu agar bersabar karena beberapa jam lagi mereka akan tiba di India. Setelah semuanya siap, pesawat Fikran melakukan take off. Setelah berhasil melakukan take off, Fikran dan Tanya mengobrol santai. Fikran mengatakan ia sangat merindukan keluarganya yang berada di Cochin. Setelah mengobrol, Fikran tidur sejenak. Saat terbangun, Fikran memanggil pramugari bernama Mika. Fikran ingin dibawakan kopi, kue coklat,
dan obat dispirin. Ketika disajikan, Fikran secara sembunyi-sembunyi mencampurkan kopinya dengan alkohol dan langsung membuang botol alkohol itu melalui WC pesawat. Setelah itu, Fikran kembali ke kokpit. Terlihat petir mulai nampak bertanda cuaca akan berubah. Pesawat mulai sedikit berguncang, namun Fikran tetap tenang karena hal itu sudah biasa. Di ATC Cochin, Air Traffic Controller atau pemandu lintasan udara, seorang petugas bernama Pati tetap masuk bekerja meskipun sakit. Karena sakit, ia tidak bisa membaca laporannya dengan maksimal. Tak lama kemudian, Tanya meminta update cuaca di Bandara Cochin kepada Pati karena pesawatnya akan landing di Bandara Cochin. Karena cuaca buruk, Pati melaporkan bahwa pesawat Fikran tidak bisa landing di Bandara Cochin. Namun Fikran tetap akan mencoba untuk melakukan landing di Bandara Cochin. Fikran kemudian memutar pesawatnya sambil berharap cuaca ekstrim sedikit mereda. Pati melaporkan lagi cuaca teradap dan menyarankan Fikran untuk melakukan landing di Bandara Trivandrum. Skyline 777. Cochin Skyline 777. Fikran menerima saran Pati, namun Tanya menyarankan Fikran untuk melakukan landing di Bandara Bangalore karena jarak Bandara Cochin dan Trivandrum cukup dekat. Artinya jika cuaca di Bandara Cochin buruk, begitu pula cuaca di Bandara Trivandrum yang akan sama buruknya. Cadangan bahan bakar pun juga masih cukup jika harus melakukan landing di Bandara Bangalore. Namun Fikran tetap memilih melakukan alternatif landing di Bandara Trivandrum. Karena Fikran berpikir jika Fikran tidak bisa melakukan landing di Trivandrum dengan sisa bahan bakar yang ada, Fikran bisa berputar balik dan melakukan landing di Bandara Cochin. Tanya lalu menghubungi petugas ATC di Trivandrum karena pesawatnya akan melakukan landing di Trivandrum. Namun panggilan Tanya belum tersambung ke ATC Trivandrum. Terlihat petugas ATC Trivandrum baru saja memutuskan untuk melarang semua pesawat melakukan landing di Trivandrum karena cuaca buruk. Dengan cepat, petugas ATC Trivandrum langsung melaporkan hal ini kepada Pati. Saat Pati akan memberitahu larangan landing di Trivandrum kepada Tanya, kertas laporan itu justru dipegang Pati dan dibawa ke kamar mandi karena Pati mengalami batuk-batuk. Akibatnya, Fikran dan Tanya tidak tahu ada larangan landing di Trivandrum. Di sisi lain, keluarga para penumpang di Bandara Cochin terus menunggu dengan resah karena jadwal landing dipindahkan ke Bandara Trivandrum. Fikran mengumumkan kepada para penumpang bahwa pesawat mereka akan melakukan landing di Trivandrum karena cuaca buruk. Hal itu membuat beberapa penumpang kecewa. Jurnalis penerbangan senior mengatakan kepada penumpang di sebelahnya, seharusnya Fikran melakukan landing di Bangalore. Omongan jurnalis itu didengar penumpang lain dan menyulut konflik. Beberapa penumpang berdiri dan melayangkan protes kepada Fikran. Terlihat Tana semakin kambuh asmanya. Mendengar keributan para penumpang, Fikran mendatangi para penumpang dan mencoba menenangkan mereka. Fikran juga berjanji kepada Tana ia akan melakukan landing dengan selamat. Tana percaya sepenuhnya kepada Fikran. Tana menilai Fikran adalah pilot yang berintegrasi tinggi. This flight में बैठा हर passenger. Petugas ATC di Trivandrum kaget melihat layar ada pesawat yang muncul di radar mereka. Padahal mereka sudah melapor kepada ATC Cochin untuk melarang pesawat manapun melakukan landing di Trivandrum. Mereka langsung memberitahu Tanya dan Fikran bahwa pesawat mereka tidak bisa melakukan landing di Trivandrum. Fikran emosi karena Fikran dan Tanya tidak menerima informasi pelarangan itu. Karena semua sudah terlambat, Fikran tetap melakukan landing di Trivandrum. Tanya menangis dan mulai putus asa. Namun Fikran berusaha menenangkan Tanya. Para penumpang mulai panik karena mereka merasakan goncangan yang cukup keras. Wind check. Strong crosswind. Terlihat pesawat Fikran berada dalam posisi miring ketika landing di Trivandrum. Banyak penumpang yang ketakutan merasakan goncangan itu. Karena pesawat tidak kunjung stabil, Fikran melakukan take off dan putar balik untuk melakukan landing yang kedua. Petugas ATC hanya melongo melihat hal itu. Tanya tidak berhenti menangis. Fikran menenangkan Tanya
dan tetap berusaha tenang. Karena nyawa 150 penumpang ada di tangannya, petugas ATC Trivandrum menyarankan Vikran landing di landasan pacu atau jalur 16, tetapi Vikran justru memilih jalur 34. Petugas ATC menganggap Vikran salah perhitungan karena jalur 34 tekanan anginnya dari arah depan, yang mana itu sangat berbahaya. Vikran lalu mengumumkan Mayday atau keadaan darurat. Para penumpang diperintahkan bersiap. Para penumpang semakin kepanikan. Petugas ATC Trivandrum langsung memanggil mobil ambulans untuk segera datang. Dengan cepat, mobil ambulans datang di jalur 34. Vikran bersiap-siap melakukan landing, namun Vikran justru melepas sabuk pengamannya dan mengeluarkan udut sambil menutup mata. Melihat hal itu, Tanya semakin pasrah dirinya akan mati. Vikran langsung menurunkan ketinggian pesawat secara drastis. Para petugas ATC menunggu dengan penuh kecemasan ketika Vikran melakukan landing. Dan akhirnya, Vikran berhasil melakukan landing dengan selamat. Petugas ATC meloncat kegirangan melihat hal itu. Padahal beberapa senti lagi, pesawat Vikran bisa saja terjatuh ke jurang. Vikran lalu menghampiri para penumpang. Mereka semua menyambut Vikran dengan bertepuk tangan. Tana tersenyum bahagia melihat Vikran menepati janjinya. Mereka semua menyebutkan Vikran sebagai pahlawan. Mobil ambulans langsung membantu para penumpang turun dari pesawat. Setibanya di bandara, Vikran dan Tanya ditahan sementara waktu oleh Dinas Perhubungan untuk diinterogasi mengenai pendaratan darurat itu. Dinas Perhubungan bertanya kepada Vikran, "Pak Vikran, mata Anda terlihat lelah sekali. Apakah Anda minum alkohol atau kurang tidur sebelum penerbangan?" Vikran menjawab, "Saya tidak minum alkohol dan saya tidur cukup sebelum penerbangan." Tanya terlihat sangat gugup ketika diinterogasi Dinas Perhubungan karena hal itu merupakan pertama kalinya baginya. Aircraft Accident Investigation Bureau atau yang biasa disingkat AAIB langsung melakukan penelusuran ke dalam pesawat Skyline 777. Di sampah dekat kokpit, mereka juga menemukan botol minuman alkohol, gelas kopi, dan obat dispirin yang diduga kuat diminum oleh Vikran. Dinas Perhubungan memberi tahu Vikran bahwa Tana meninggal dunia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Vikran sangat terpukul dengan berita itu. Ketua Asosiasi Pilot bernama Yusuf mendatangi Vikran dan memberikan support moral. Vikran lalu dicek kesehatannya oleh seorang dokter menggunakan alat tiup. Hasilnya Vikran terbukti mabuk. Namun saat Yusuf mengecek alat itu dan ternyata alat itu rusak dan tidak bisa memberikan hasil yang akurat. Seusai diperiksa, Vikran berjalan keluar bandara. Tiba-tiba, Vikran ditelepon anak Tana. Anak Tana mengatakan, "Pak Vikran, orang-orang yang menyebutmu sebagai pahlawan, namun aku menyebutmu sebagai pembunuh ibuku." Vikran semakin sedih mendengar hal itu. Vikran lalu masuk ke dalam mobil dan kembali pulang tanpa memberikan pernyataan apapun kepada wartawan yang menyebutnya sebagai pahlawan. Setibanya di rumah, Vikran disambut sang istri dan memeluk putrinya. Sore hari, istri Vikran menemani Vikran yang sedang merenung di teras rumahnya. Vikran masih merasa bersalah atas kematian Tana, namun sang istri berusaha menenangkan hati Vikran. Dinas Perhubungan melaporkan hasil kesehatan dan wawancara Vikran dan Tanya kepada Direktur AAIB yang bernama Narayan. Narayan memanggil kepala ATC Trivandrum dan langsung menegurnya dengan keras. Narayan mengatakan ada 3 hal yang harus dilakukan seorang setelah melakukan kesalahan. Pertama, mengakui kesalahan. Kedua, belajar dari kesalahan. Dan ketiga, jangan pernah mengulangi kesalahan lagi. Kemudian Narayan dan Dinas Perhubungan mendengarkan rekaman pembicaraan Vikran dan Tanya ketika di pesawat. Di rekaman itu, Narayan mendengar saran Tanya kepada Vikran untuk mendarat di Bangalore. Namun ditolak oleh Vikran. Narayan yakin Vikran pasti melakukan kesalahan. Narayan lalu mengirimi surat panggilan sidang untuk Vikran dan Tanya.
Narayan menelepon Vikran dan mengatakan, "Pak Vikran, persiapkan dirimu karena sebentar lagi kau akan menghadapi masalah besar." Mendengar ancaman Narayan, Vikran sedikit takut. Namun Vikran akan berusaha menghadapi Narayan. Di sisi lain, owner Skyline bernama Suri dan pengacaranya bernama Radhika sedang berdiskusi masalah ini. Suri terlihat tenang dengan pemberitaan media yang menyebutkan Vikran sebagai pahlawan. Hal itu akan menaikkan profit perusahaan Skyline. Namun Suri juga ketakutan dengan Narayan yang akan menyedang Vikran. Karena Narayan tidak pernah kalah dalam persidangan, Suri sangat membenci Narayan. Narayan langsung melakukan investigasi. Narayan menggunakan helikopter mendatangi jalur 34. Narayan sangat detail terhadap hal-hal kecil. Karena itulah, Narayan sangat ditakuti di dunia penerbangan. Narayan lalu memanggil Pati dan kepala ATC Cochin. Narayan tahu bahwa semua ini adalah kesalahan Pati. Narayan memarahi Pati dengan keras, namun Narayan ingin fokus mengadili Vikran terlebih dahulu. Suri bertemu temannya yang juga merupakan owner penerbangan lain. Suri meminta tolong kepada temannya untuk menyingkirkan Narayan dalam kasus ini, karena teman Suri itu merupakan keponakan dari Menteri Perhubungan. Teman Suri mau membantu, namun Suri harus bersedia melakukan merger dengan perusahaannya. Suri menolak dengan penuh kesombongan. Beberapa media televisi mulai menyudutkan Vikran karena jurnalis penerbangan senior yang menjadi penumpang dalam perdebatan Vikran menyalahkan Vikran karena tidak mendarat di Bandara Bangalore. Besok pagi, Vikran, Tanya, Suri, Mika dan semua pihak terkait mendatangi pengadilan khusus penerbangan. Dan pertarungan pun dimulai. Narayan maju ke depan dan mulai menginterogasi Vikran. Narayan mengatakan, "Pak Vikran, dari rekaman pembicaraanmu di pesawat, terbukti Anda sangat merindukan rumah. Karena anak Anda akan berulang tahun. Asal Anda tahu Pak Vikran, tahun 2010 di Mangalore, seorang pilot gagal mendarat dengan baik dan menewaskan 158 penumpang. Aku mendatangi TKP dan melihat ratusan mayat tergeletak. Sejak saat itu, aku tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Penyebab tragedi itu karena sang pilot mengalami homesickness atau rindu dengan rumah yang membuatnya salah perhitungan." Vikran membalas dengan menyebutkan laporan SOP sebelum penerbangan dengan sangat detail. Para juri dan semua di ruang sidang terkagum dengan ingatan Vikran. Vikran ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak salah perhitungan. Narayan marah atas sikap Vikran yang dianggap sok pintar. Why don't you sit on this chair? बुनियाद है, ये भी आप ही decide करेंगे. Kemudian Narayan menunjukkan bukti botol minuman alkohol ke hadapan Vikran. Vikran pun bingung dan terdiam membisu. Narayan juga menunjukkan hasil pemeriksaan dokter yang menggunakan alat tiup bahwa Vikran terbukti mabuk. Namun Vikran membantah karena alat itu dinyatakan rusak. Narayan lalu menantang Vikran untuk melakukan tes poligraf. Radhika menghimbau Vikran agar menolaknya. Namun Vikran menerima tantangan Narayan. Suri dan Radhika jengkel sekali terhadap Vikran. Tes poligraf pun dimulai. Vikran mengatakan sebelum terbang, ia memang minum, namun minum air putih. Jawaban Vikran itu membuat Narayan semakin emosi. Hasil tes poligraf membuktikan bahwa Vikran tidak minum alkohol sebelum penerbangan. Yusuf tertawa kagum atas kecerdikan Vikran yang bisa mengakali tes poligraf. Sidang pun ditunda sementara waktu. Malam hari, Suri dan Radhika memanggil Yusuf, Vikran dan Tanya untuk diskusi masalah ini. Suri marah besar kepada Vikran karena Vikran selalu menantang Narayan. Suri takut Vikran akan kalah dalam persidangan dan membuat menurunnya profit perusahaan Skyline. Vikran lalu meninggalkan ruangan dengan perasaan jengkel. Suri menasihati Tanya agar bersiap-siap di persidangan selanjutnya, karena Narayan akan menekan Tanya habis-habisan. Persidangan kedua dimulai. Narayan terus mencecar Tanya dengan berbagai macam pertanyaan. Narayan menunjukkan rekaman suara yang membuktikan bahwa Vikran sempat tertidur di kokpit. Tanya terpaksa membenarkan hal itu. Narayan lalu bertanya kepada Vikran, "Vikran, apakah Anda tidur cukup sebelum melakukan penerbangan?" Vikran menjawab dirinya tidur cukup.
Namun tiba-tiba Narayan memanggil Anjali masuk ke ruangan sidang. Sontak, Vikran kaget melihat Anjali, wanita yang ia kenal di klub malam. Vikran kaget mengapa Narayan bisa mengenal Anjali. Narayan benar-benar sangat detail dalam menangani kasusnya. Anjali mengatakan, "Pak Narayan, malam itu saya minum bersama Vikran sampai subuh." Istri Vikran cemburu mendengar hal itu. Vikran pun terdiam membisu. Narayan mengatakan, "Pak Vikran, pernyataan Anjali ini membuktikan bahwa Anda tidak tidur cukup sebelum terbang." Vikran membalas Pak Narayan, "Saya tidur cukup sebelum terbang, dan saya minum alkohol 15 jam sebelum terbang. Dalam peraturan penerbangan, seorang pilot tidak boleh minum alkohol 12 jam sebelum terbang. Artinya, saya tidak melanggar aturan penerbangan." Para juri dan semua orang kagum dengan kecerdasan Vikran, sedangkan Narayan semakin emosi dengan Vikran. Narayan lalu menyalahkan Vikran karena memilih landing di Trivandrum daripada Bangalore. Vikran mengatakan, "Pak Narayan, pilot memutuskan dari hasil laporan cuaca pihak ATC, dan saya tidak menerima laporan cuaca buruk di ATC Trivandrum dari ATC Cochin." Narayan lalu menghampiri Tanya dan membahas kejadian beberapa menit terakhir ketika pesawatnya landing di Trivandrum. Narayan terus menekan dan membentak Tanya hingga Tanya menangis. Akhirnya Tanya mengatakan bahwa saat landing, Vikran menutup matanya. कैप्टन बिना देखे लैंडिंग कैसे कर सकता है आखिर? कि उनकी आंखें भी बंद थी। Para juri dan semua orang kaget mendengar hal itu. Nara yang semakin menyalahkan dan memojokkan Vikran karena Vikran melakukan landing sambil menutup matanya. Narayan juga menyalahkan Vikran yang lebih memilih jalur 34 daripada jalur 16. Padahal jalur 34 tekanan anginnya berasal dari arah depan, yang mana itu sangat berbahaya untuk melakukan landing. Vikran hanya terdiam dan tidak bisa berkutik. Sidang pun ditunda sementara waktu. Di sore hari, Vikran dan istrinya mengobrol santai. Sang istri percaya penuh dengan Vikran bahwa Vikran tidak selingkuh dengan Anjali. Sang istri tahu dan takut lisensi pilotnya akan dicabut yang berakibat hancurnya karir Vikran sebagai pilot. Vikran juga mulai tidak percaya diri di pengadilan karena masih merasa bersalah atas kematian Tana. Sang istri lalu mengajak Vikran pergi ke rumah Tana. Di sana, Vikran dan istrinya menemui anak Tana. Vikran mengatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ia sudah berusaha maksimal. But I really did try my best. Besok pagi, persidangan terakhir dimulai. Narayan dan Vikran mengutarakan closing argumen mereka masing-masing. Melihat kedatangan anak Tana, Vikran menjadi percaya diri. Vikran mengangkat tangan dan mengatakan, "Pak Narayan, ketika saya memilih landing di jalur 34, saya tidak salah perhitungan. Saya bisa membuktikan itu semua di simulator penerbangan." Narayan menerima tantangan Vikran. Mereka berdua lalu pergi ke simulator. Di sana Vikran ditutup matanya dan diberikan tekanan angin dari arah depan. Dan ternyata Vikran bisa melakukan landing dengan selamat. Narayan pun terkagum dengan keahlian Vikran sebagai pilot. Setelah simulasi, Vikran dan Narayan kembali ke ruang sidang. Setelah mempertimbangkan semuanya, Narayan dan para juri memutuskan untuk memecat Pati sebagai petugas ATC karena lalai dalam pekerjaan. Vikran dan Tanya hanya disuspend selama 3 bulan. Vikran dan Tanya lega mendengar keputusan itu. Para juri menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk melakukan investigasi lanjutan kepada perusahaan Skyline. Suri ketakutan akan hal itu. Ketika keluar ruang sidang, Mika mendatangi Vikran sambil menangis dan mengatakan bahwa Vikran, saya minta maaf karena sayalah yang minum alkohol dan membuang botol itu di sampah dekat kokpit. Vikran baru tahu ternyata Mika lah yang minum alkohol itu karena botol alkohol yang diminum Vikran sudah Vikran buang melalui toilet. Vikran tidak marah dan memaafkan Mika. Vikran lalu mendatangi Narayan dan mengatakan, "Pak Narayan, mengapa Bapak hanya mensuspendku 3 bulan? Aku kira Bapak cabut lisensiku." Narayan menjawab, "Vikran, setelah kau membuktikan di ruangan simulator, aku sadar kau adalah pilot yang berbakat. Selama 40 tahun karirku, aku belum pernah melihat pilot seperti Anda. Masyarakat membutuhkan pilot seperti Anda."
और दोबारा 3 bulan kemudian, Vikran kembali bekerja. Karir Vikran sebagai pilot terus beranjak naik, dan Vikran semakin dikenal banyak orang, dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCL Stories selanjutnya.